Hai, kembali lagi ke YouTube channel aku, sahabat bidan. Jadi, ini adalah video aku yang men-share mengenai materi sistem pemerintahan part 2 ya. Jadi di sini aku mau share mengenai soal-soal CPNS. Soal ini kemarin sempat aku dapat dan beberapa teman-teman yang lain yang dapat. Ini aku buat berdasarkan FR yang udah dibagi teman-teman grup pejuang CPNS 2019 kemarin ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, tak bosan-bosannya aku memberikan tips buat teman-teman ya. Intinya TWK itu harus banyak membaca ya, supaya kalian bisa mudah mengingatnya saat ujian. Terus banyakin latihan soal. Yang ketiga, buat jembatan keledai. Ini penting banget ya. Yang keempat, pasal-pasal itu pasti akan selalu keluar saat ujian, walaupun dia tidak berbunyi tentang pasal. Oke, nomor 1. Sistem pemerintahan di mana lembaga eksekutif atau pemerintah dan legislatif atau parlemen memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol atau check and balance adalah sistem pemerintahan A. Monarki, B. Referendum, C. Presidensial, D. Parlementer. Jawabannya adalah C. Presidensial. Di sini pembahasannya, prinsip sistem pemerintahan presidensial, pemisahan jabatan karena larangan rangkap jabatan antara anggota parlemen dengan menteri kabinet, kontrol dan keseimbangan, yaitu masing-masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaan lainnya. Jadi sistem pemerintahan presidensial ini disebut juga dengan sistem check and balance ya, jadi saling mengontrol. Nomor 2, sistem check and balance di negara Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usul DPR. B. Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan. C. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan konsul. D. Memberikan pertimbangan atas amnesti dan abolisi. Jawabannya adalah B. Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan. Arti check and balance yaitu saling kontrol dan seimbang. Maksudnya adalah antara lembaga negara harus mengontrol kekuasaan satu dengan yang lainnya agar tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya dan tidak saling menjatuhkan. Nomor 3, sistem pemerintahan presidensial disebut juga sebagai visit eksekutif karena A. Masa jabatan para menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan parlemen. B. Kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. C. Presiden sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh mosi. D. Presiden sewaktu-waktu dapat membubarkan kabinet. Jawabannya adalah A. Masa jabatan para menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan parlemen. Masa jabatan menteri sangat bergantung pada presiden. Presiden dapat mengganti menterinya yang dipandang tidak mampu kapan ia mau. Masa jabatan para menteri tidak bergantung pada kepercayaan parlemen, melainkan tergantung presiden. Karena itu pemerintahan presidensial disebut juga sebagai visit eksekutif. Jadi sistem pemerintahan ini selalu keluar. Kalau bukan sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial itu bakal keluar atau tidak. Biasa sih ada juga keluar itu mengenai perbedaan presidensial dengan parlemen. Biasanya begitu sih. Nomor 4, Badan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih di antara calon-calon partai yang ada di Inggris untuk masa jabatan 5 tahun disebut A. House of Commons, B. House of Lords,
C. National People Congress. D. House of Representatives. Jawabannya adalah A ya, House of Commons. Jadi House of Commons yaitu terdiri dari menteri-menteri kabinet yang berasal dari partai mayoritas dalam majelis rendah atau orang-orang kaya yang berpengaruh meskipun mereka bukan kaum bangsawan, yang beranggotakan 59 orang dan dipilih melalui pemilu. House of Lords yaitu terdiri dari menteri-menteri kabinet yang berasal dari partai mayoritas dalam majelis kaum tinggi. Maksudnya dalam majelis tinggi atau kaum bangsawan yang diangkat tanpa melalui pemilu karena turun-temurun dengan masa jabatan seumur hidup, yang beranggotakan 1.222 orang. Kemarin sih saya tidak dapat sih soal ini, cuman ini soal untuk referensi buat teman-teman saja, siapa tahu keluar kan. Pergantian sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada tahun 1945 didasarkan pada A. Maklumat Wakil Presiden nomor 9 tanggal 16 Oktober 1945. B. Maklumat Presiden nomor 9 tanggal 16 Oktober 1945. C. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Oktober 1945. D. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Jawabannya adalah D. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Tujuan maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 adalah A. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer. B. Perubahan tugas presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. C. Perubahan parlemen menjadi perdana menteri. D. Perubahan sistem pemerintahan dari RIS menjadi parlemen. RIS ini artinya Republik Indonesia Serikat ya. Jawabannya adalah perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlemen. Jadi yang di sini ya, yang B itu, opsi B itu tugas pemerintah menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, itu artinya itu sistem presidensial di mana presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu ciri dari presidensial ya teman-teman. Biasanya soal itu juga keluar sih tahun 2000 berapa itu ya, keluar 2016 kalau nggak salah. Oh iya, ini maklumat pemerintah tanggal 14 November ini sering keluar dengan isi dekret. Mereka hampir bersamaan itu pasti keluar ya. Oh iya, ini soal mengenai maklumat dan isi dekret presiden selalu keluar setiap tahunnya, itu bener banget ya. Oke, masuk ke pembahasan ya. Indonesia merdeka dari penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945, mendapatkan kedaulatannya dengan pemerintahan yang dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Indonesia yang masih negara baru pada saat itu masih meraba-raba sistem pemerintahan seperti apa yang terbaik bagi negara. Pada saat itu, Presiden dan Wakil Presiden belum memiliki lembaga yang membantunya seperti MPR dan DPR. Dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu Presiden dalam membangun negara sebagai badan legislatif. Pada masa tersebut, Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 11 November 1945, BPKNIP Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat mengungkapkan veto tidak percaya pada kabinet dengan mengusulkan adanya pertanggungjawaban menteri kepada KNIP selaku parlemen. Usulan tersebut diterima baik oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya maklumat 14 November 1945. Isi maklumat 14 November 1945
yaitu sebagai berikut. Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat dari tingkat yang pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah bahwa tanggung jawab adalah di tangan menteri. Tujuan maklumat 14 November 1949, dari isi maklumat disebutkan bahwa menteri yang awalnya bertanggung jawab pada presiden sekarang bertanggung jawab pada parlemen. Hal ini berarti tujuan maklumat 14 November 1945 adalah perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer. Sistem parlementer dipegang presiden sebagai kepala negara dan parlemen yang diketuai Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Edi Sarwanto dalam Jurnal Dasar Hukum dan Kedudukan Maklumat Wakil Presiden 1986, pergantian sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer berarti bergesernya pemerintahan dari presiden ke Perdana Menteri. Selain itu, sistem parlementer bertujuan meningkatkan kebebasan demokrasi dibandingkan dengan sistem presidensial di mana presiden memiliki kedudukan mutlak. Ini pembahasannya aku ambil di kompas.com ya, jadi kalian bisa share. Di sini aku mau jelasin sedikit ya. Sistem pemerintahan presidensial itu ya teman-teman, di mana presiden itu bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Soal ini sempat keluar tahun lalu, kalau nggak salah ingat itu mengenai sistem pemerintahan yang ditanyakan apabila presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan disebut sistem apa. Jadi teman-teman ini harus siap pelajari perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Oh iya, di sini kan keluarnya maklumat ini dikarenakan presiden dan wakil presiden saat itu belum punya lembaga yang membantunya. Terus pemerintah juga masih meraba-raba sistem pemerintahan apakah yang cocok bagi negara kita. Makanya kemarin ada 6 periode tata negara ya yang terjadi di Indonesia, mulai dari sistem pemerintahan presidensial, kita lanjut ke Republik Indonesia Serikat, kemudian kita pindah lagi ke sistem parlementer, kemudian kita masuk periode demokrasi terpimpin, di mana itu biasa disebut dengan Orde Lama, kemudian kita 32 tahun masuk Orde Baru, dan kemudian sekarang ini era reformasi setelah Orde Baru. Jadi itu juga sering keluar ya sistem ketatanegaraan kita ya, jadi teman-teman bisa belajar itu. Nah, demikian dulu ya video dari saya. Insya Allah kalau libur dan ada kesempatan saya akan usahakan buat video selanjutnya, dan insya Allah saya akan buat video ini berurutan ya, supaya teman-teman tidak pusing dalam belajar. Oke, semoga teman-teman bisa lulus ya dalam ujiannya.